warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan kelompok saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya, di sini saya dan kelompok saya izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Rosa Aprilia Putri. Saya Vita Judina Fulana. Saya Alisa Asya. Baik, yang pertama itu ada definisi MBS. MBS sendiri itu adalah strategi manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah, yang dimana sekolah itu diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya, keuangan, tenaga pendidik, dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. MBS itu lahir sebagai paradigma baru pendidikan yang menekankan pada desentralisasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke sekolah, sehingga sekolah itu menjadi lebih leluasa untuk mengambil keputusan yang menentukan dengan proses pembelajaran. Dan yang kedua itu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan mutu dan relevansi. Artinya hasil belajar siswa itu menjadi lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menjamin keadilan. Jadi setiap anak itu mendapat pelayanan pendidikan yang baik tanpa diskriminasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang dimana penggunaan sumber daya itu tepat guna dan biaya bisa lebih terukur. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Sekolah itu bertanggung jawab pada masyarakat, orang tua, guru, dan pemerintah. Dan yang terakhir, mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah supaya menjadi lebih inovatif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu ada kemandirian. Kemandirian merupakan seperti sekolah memiliki otonomi dan kebebasan dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Kemandirian ini memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada kemitraan, di mana kemitraan merupakan sekolah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk mendukung program-program sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu ada partisipasi. Seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, dan kepala sekolah serta karyawan dan staf-stafnya dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Yang keempat ada keterbukaan atau transparansi. Sekolah menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada semua stakeholder mengenai kinerja, program, dan penggunaan sumber daya sekolah. Keterbukaan ini meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Yang terakhir ada akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan sumber daya, serta wajib memberikan lapor yang jelas dan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah. MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, dana, kurikulum, dan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
Sekolah juga dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan melalui partisipasi aktif, tanggung jawab bersama, dan profesionalisme dalam pengambilan serta pelaksanaan keputusan. Yang kedua ada partisipasi masyarakat dan orang tua, di mana mendukung sekolah bukan hanya lewat dana, tetapi juga melalui komite sekolah dan dewan pendidikan untuk merumuskan program, memberi ide, bantuan, serta menjadi narasumber dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ada kepemimpinan demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru berperan sebagai manajer pendidikan. Bisa mengambil keputusan secara demokratis serta bekerja sama, bekerja dengan integritas dan pola kinerja profesional untuk menjamin keberhasilan peserta didik. Yang terakhir ada keberhasilan MBS didukung oleh tim kerja yang kompak dan transparan antara sekolah, komite, dan masyarakat. Selanjutnya ada implementasinya ditopang oleh 4 faktor penting. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan itu yaitu sekolah memiliki kewenangan luas mengelola kurikulum, pembelajaran, dana, dan SDM. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan, yaitu warga sekolah terus belajar dan meningkatkan kompetensi atau continuous improvement. Yang ketiga, sistem informasi, yaitu data sekolah harus jelas, transparan, dan mudah diakses untuk evaluasi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, sistem penghargaan, yaitu penghargaan yang adil dan transparan bagi warga sekolah yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi. Fungsinya ada 8. Yang pertama, ada peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, efisiensi pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, pemerataan akses dan mutu pendidikan. Yang keempat, peningkatan partisipasi. Yang kelima, akuntabilitas sekolah. Yang keenam, pengembangan kurikulum yang relevan. Ketujuh, pengembangan profesional guru. Dan yang terakhir, kemitraan dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah strategi desentralisasi yang memberi otonomi luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Penerapannya menekankan kemandirian, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta kepemimpinan profesional guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya untuk 3 orang penanya? Pertama tidak penanya. Oke, Mbak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Dwi Syafiko, NPM 0079. Jadi tadi kan di tujuan dan manfaat itu terdapat meningkatkan mutu dan relevansi hasil. Nah, hasilnya itu kan hasil belajar berkualitas dan sesuai kebutuhan. Bukti nyata di masa kini atau zaman sekarang itu seperti apa? Terima kasih. Kami tamu terlebih dahulu, selanjutnya silakan. Terima kasih untuk waktu yang lanjutan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Juda Aulia Rahmadani dengan NPM 0075. Saya ingin bertanya. Kalau yang pertama di 00 berapa? 79 Bu. 79. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin bertanya. Dari yang telah berdasarkan tadi, saya ingin bertanya apa faktor utama yang paling signifikan menghambat keberhasilan implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah di sekolah-sekolah mungkin di Indonesia atau di sekitar kita, dan berikan solusi alternatif untuk mengatasinya hambatan-hambatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya langsung. Oke, Selanjutnya, siap. Oke,
berapa Mbak? 095. Dari 95 ke 79 tadi ada lagi nggak? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Kak Indonesia tentang tujuan dan manfaat. Jadi tujuan yang pertama itu ada meningkatkan mutu dan relevansi, yang artinya itu ada hasil belajar yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Di masa sekarang ini kita bisa lihat dari seseorang yang menguasai keterampilan digital, yang itu cepat beradaptasi dengan perubahan, mampu memecahkan masalah kompleks, terus belajar dan bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya dalam dunia kerja itu banyak orang yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, atau anak sekarang itu sering menggunakan AI. Dengan menggunakan itu untuk mempermudah pekerjaan, tapi ada beberapa juga yang mengatakan kalau AI itu tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Itu karena mereka hanya bisa hanya menyalin saja, tanpa mereka itu berpikir itu jawabannya masuk atau enggak. Dan dengan begitu itu bisa membuat kita menjadi pasif dan kurang berpikir kritis. Tapi kalau digunakan dengan baik, AI itu bisa menjadi alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, bahkan mencari referensi dan memunculkan ide ketika pikiran kita itu sudah buntu. Jadi kuncinya ada pada bagaimana kita memanfaatkan teknologi tanpa bergantung sepenuhnya. Terima kasih. Apakah menjawab? Terima kasih. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Tadi faktor-faktor penghambat MBS di sekolah ya, dan solusinya. Oke, jadi faktor penghambat utamanya itu termasuk kurangnya pemahaman mengenai konsep MBS. Selanjutnya ada juga minimnya sumber daya manusia, di mana misalnya kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Zaman sekarang itu banyak tenaga pendidik yang belum sepenuhnya menguasai metode pengajaran modern atau memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan teknologi. Nah, ini secara langsung berdampak pada kualitas kelulusan. Selanjutnya ada juga masalah krisis kepemimpinan kepala sekolah, di mana sekarang itu banyak kepala sekolah ditunjuk berdasarkan masa kerjanya saja, bukan karena memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang kuat juga. Untuk solusinya yaitu kita dapat meliputi pelatihan dan pengembangan kualitas guru dan kepala sekolah, membentuk tim kerja yang kompak dan dinamis, serta upaya revitalisasi komponen MBS seperti penguatan etika, budaya, dan komunitas sekolah yang inklusif melalui komunikasi dan transparansi yang lebih baik. Apakah menjawab? Selanjutnya izin menjawab untuk Mbak Naisa. Tadi kan soalnya jika sebuah sekolah menerapkan MBS tetapi guru tidak diberi kesempatan berpendapat dalam pengambilan keputusan, apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan? Itu penerapan MBS yang tidak memberikan kesempatan bagi guru untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Hal ini melanggar prinsip kepemimpinan demokratis dan profesional pada slide ke-6. Yang menekankan pengambilan keputusan secara bottom up. Akibatnya, tujuan MBS untuk mendorong profesionalisme guru
yang menjadi terhambat karena guru tidak memiliki wadah untuk berkontribusi secara inovatif dan responsif. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi guru karena merasa tidak dihargai dan diikutsertakan dalam pengembangan sekolah. Oleh karena itu, MBS harus menekankan kolaborasi semua pihak termasuk guru, siswa, dan masyarakat. Apakah menjawab? Lanjut ke termin kedua. Oke, inilah pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Dilek Ramasari, nomor NPM 0067. Menurut kalian, bagaimana contoh penerapan MBS di dalam kelas? Selanjutnya, Mbak Alia. Perkenalkan, nama saya Alia Zaituna, nomor NPM 07. Pertanyaannya, jika tujuan utama MBS adalah meningkatkan Jika tujuan utama MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan, kenapa masih banyak sekolah yang kesulitan mewujudkan manfaat MBS meskipun sudah menerapkan prinsip-prinsip? Terima kasih. Dua sembilan. 39 Ibu. 39. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur keberhasilan keseragaman pendidikan sekolah secara praktis? Apakah hanya dari hasil belajar siswa atau ada indikator lain yang berubah? Ya, terima kasih. Teman-teman boleh ditawarin siapa yang bantu jawab gitu. Oh iya, baik Ibu. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Dela. Tadi soalnya contoh penerapan MBS di dalam kelas. Oke, jadi contohnya itu seperti misalkan siswa di dalam kelas itu berminat pada topik pembelajaran lingkungan. Nah, kita sebagai guru atau pendidik itu kita tidak hanya kita harus bisa mengikuti minat bakat pada siswa tersebut. Seperti misalkan siswa tersebut memiliki minatnya pada bidang topik lingkungan. Nah, kita sebagai guru itu bisa membuat pembelajaran di luar kelas seperti pembuatan proyek atau diskusi di luar mengenai isu-isu di lingkungan. Apakah menjawab? Ini sudah jawab untuk pertanyaannya Mbak Alia tentang tujuan MBS. Boleh diulangi pertanyaannya? Oke, saya ulangi. Jika tujuan utama MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan, mengapa masih banyak sekolah yang kesulitan untuk mewujudkan manfaat MBS meskipun sudah menerapkan prinsip-prinsip? Jadi sebenarnya itu yang jadi masalah bukan dari konsep MBS-nya, tapi pada pelaksanaannya. Seperti yang sering terjadi itu ketika ada rapat komite atau rapat
semacamnya itu banyak yang tidak hadir karena orang tua itu menganggap kegiatan itu kurang perlu. Laporan dana pos itu hanya terjadi karena formalitas tanpa penjelasan, dan evaluasi program sekolah itu sering tidak dilakukan. Jadi tantangan terbesar ada pada SDM dan budaya sekolah yang belum siap. Apakah menjawab? Yang terakhir ada pertanyaan dari Mbak Siwi. Boleh bantu ulangi pertanyaannya? Bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan manajemen sekolah secara konkret? Apakah hanya dari hasil belajar siswa atau ada indikator lain yang lebih luas? Ada yang ingin membantu menjawab? Ada? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Inayatul Mufida, NPM 007. Menurut saya, untuk mengukur keberhasilan sudah cukup dari nilai ujian. Jadi indikator keberhasilan juga meliputi keterlibatan masyarakat dalam mendukung program sekolah. Ada yang ingin menambahkan atau beda? Saya boleh menambahkan pertanyaannya Naisa tadi yang terkait dengan guru itu tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi guru itu apabila tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat itu tidak hanya menurunkan motivasi, tetapi jauh lebih dari itu, karena guru itu merupakan seseorang yang selalu berdampingan dengan siswa. Yang otomatis mengakibatkan pengambilan keputusan itu tidak relevan dan akan terjadi minimnya inovasi dalam pembelajaran. Lalu juga akan munculnya konflik internal seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa akan menurunnya motivasi guru. Nah, hal itu akan menyebabkan bahwa guru itu tidak merasa tidak dihargai, sehingga akan terjadi ketegangan antara manajemen sekolah dan juga tenaga pendidik. Lalu yang terakhir juga ada menurunnya rasa untuk memiliki. Jadi guru itu akan hanya hadir untuk mengajar secara formalitas. Jadi tidak ada kayak merasa bertanggung jawab dengan anak didiknya dan juga merasa memiliki sekolahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya serentak biar masuk di situ. Oh ya, tepuk serentak. Tadi yang bantu menjawab di Isma. Ya, mau apa? SPG. Ada yang menambah? Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.